Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 98, Flashback part 1. Hanafi mengambil hasil CT scan di atas meja itu. Tertulis jelas sebuah nama, Salma Salsabila. Ini punya kakak. Menatap Salma penuh menyelidik. Jelaskan apa yang terjadi, Ar, cepat. Menatap Arya dengan tatapan tajamnya agar ia segera menjawab pertanyaannya. Arya menatap Salma ragu. Hanafi yang mengetahui tatapan itu segera berkalimat lagi. Cepat katakan, atau mulai besok kau akan aku libur tugaskan dari rumah sakit ini. Ancam Hanafi penuh penekanan. Baiklah, tunggu sebentar, Tuan Muda, sabar dulu. Arya lalu menatap Salma dengan wajah memelasnya. Maafkan aku, Nona Salma, dia selalu saja mengancamku, maafkan aku. Sementara Salma tak menjawab apa-apa, ia hanya diam pasrah ketika Dokter Arya mulai menjelaskan semuanya. Begini Han, Nona Salma tadi kemari, dia mengeluh sering sakit kepala beberapa bulan belakangan ini. Jika sedang kambuh, sakit kepalanya rasanya tak tertahankan dan bisa tiba-tiba hilang begitu saja. Aku sudah melakukan pemeriksaan, tapi semua terlihat baik-baik saja, tidak ada tanda dan gejala apapun dalam tubuhnya. Jelas Arya perlahan pada Hanafi. Arya pun menghela nafas panjang. Tidak mungkin, tak terjadi apapun. Lalu apa hasil CT scan ini? Tanya Hanafi secepat kilat ketika Arya baru saja selesai dengan kalimatnya, hendak menghela nafas. Iya, aku akan jelaskan. Sabar dulu Han, aku akan jelaskan semua. Aku juga penasaran, sebenarnya apa yang terjadi, mengingat sakit kepala yang sering muncul, tapi tak ada penyakit apapun yang terdeteksi atau aku memutuskan untuk melakukan CT scan pada Nona Salma, dan juga MRI untuk mengetahui lebih jelas apa yang terjadi. Dan dari hasil yang didapat dari pemeriksaan tersebut, Nona Salma mempunyai sebuah tumor di otak berjenis oligodendroglioma stage 2. Jenis ini mengindikasi tumor berasal dari otak, bukan hasil metastase atau persebaran dari organ lain. Hanafi terbelalak dengan fakta yang disebutkan oleh Arya. Apa kau tak salah membaca hasilnya? Apa itu berbahaya? Tidak Han, aku tak salah. Berbahaya jika tumor terus berkembang dan membesar di sana Han. Berikan pengobatan terbaik untuk Kak Salma. Aku yang akan menanggung semua biayanya. Pastikan dia bisa sembuh Ar. Jawab singkat Hanafi sambil menatap Salma Iba. Salma hanya menghela nafas panjang, sementara Hanafi dan Arya membicarakan berbagai macam cara pengobatan tumor yang diderita Salma, dengan cara yang aman dan dapat menyembuhkan dengan persentase kesembuhan yang tinggi. Salma hanya diam, lalu tiba-tiba mengeluarkan suaranya yang membuat kedua orang itu seketika terdiam. Apakah seorang yang mengidap tumor tetap bisa memiliki anak? Salma menatap Dokter Arya dengan tatapan yang penuh penjelasan. Yang butuh penjelasan. Bisa Nona, tapi tentu sangat beresiko. Beresiko terhadap Anda dan juga calon bayinya. Kakak akan sembuh sebelum kekasih kakak pulang. Aku bisa pastikan itu. Arya akan segera melakukan pengobatan kalau perlu, operasi untuk mengambil tumor itu. Jawab Hanafi ringan, yang menitik keberatkan tanggung jawab besar pada Arya. Berapa lama aku bisa bertahan dengan penyakit ini? Apa yang Kak Salma katakan? Kakak akan segera sembuh. Jangan bicara sembarangan. Jawab Hanafi secepat kilat. Sementara Salma hanya fokus menatap Arya di depannya, yang menggelengkan kepala sambil berkata, Saya tak bisa memastikannya Nona. Itu semua rahasia yang kuasa. Kak, percayalah dan yakin bahwa Kak Salma akan sembuh. Kakak hanya perlu mengikuti setiap pengobatannya, kemoterapi atau radioterapi yang dijelaskan Arya tadi. Arya tadi akan membantu menyembuhkan kakak. Aku ingin mengandung seorang bayi sebelum aku menyerah dengan penyakit ini, kata Salma dengan tatapan kosong. Apa yang Kak Salma bicarakan? Kak Salma akan sembuh dan menikah dengan kekasih kakak dan akan memiliki seorang anak bersamanya. Jangan menyerah dengan keadaan ini. Kakak harus yakin untuk bisa sembuh. Hanafi berkata penuh keyakinan. Seakan tak peduli dengan semua kata Hanafi, Salma dengan tatapan kosongnya kembali berkalimat. Han, bukankah Insa? Secepat kilat Hanafi menjawab. Ya, aku sudah tahu.
dan tidak perlu membahas itu. Aku sudah ikhlas menerima kondisinya. Arya pun menunduk. Ingat lagi hasil pemeriksaan asli Insa kala itu. Namun Salma kembali berkalimat, "Izinkan aku, Han." Seakan mengerti arti tatapan Salma pada Hanafi, Arya dengan cepat menatap Hanafi dan menggelengkan kepalanya. "Apa maksud Kak Salma?" "Kabulkan satu permintaanku padamu. Aku ingin mengandung Han. Itu adalah sebuah anugerah terbesar untuk seorang wanita, bisa melahirkan seorang anak. Aku ingin itu sebelum aku tiada. Apa aku perlu menyebut kekasih kakak sekarang untuk mewujudkan permintaan kakak? Aku bisa menyebutnya pulang. Hanya katakan di mana dia berada, alamatnya. Di mana dia berada, alamatnya. Orang-orangku yang akan ke sana." "Untuk Insa," jawab Salma ringan namun tegas. "Maksud kakak?" Hanafi menatap Salma penuh kebingungan. "Aku ingin melahirkan bayi untuk Insa, melanjutkan keturunanmu." Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Dengan keadaan kakak yang seperti ini, Insa juga pasti tidak akan setuju. Terlebih, Insa juga tak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Aku tak ingin dia tahu dan bersedih akan semua hal itu. Maka rahasiakan semua darinya, Han. Aku mohon padamu." Hanafi terdiam, menatap ke segala arah dengan penuh amarah. "Aku akan antar kakak pulang sekarang," Hanafi berkata sambil beranjak meninggalkan ruangan Dr. Arya. "Han, tunggu." Salma pun setengah berlari, mengikut di belakang Hanafi yang sudah cukup jauh berjalan. Dr. Arya pun hanya bisa terdiam di ruangannya, mendengar semua percakapan yang terjadi di sana. "Jika kau benar-benar mengabulkan permintaan Nona Salma yang satu ini, kau akan menciptakan sebuah perang batin untuk dirimu sendiri, Han. Terlebih, dia adalah kakak istrimu, meski Nona Salma juga istrimu sekarang, lebih tepatnya, istri kontrakmu." Arya bergumam dalam hati sambil menggaruk-garuk kepala yang bahkan tidak terasa gatal sedikit pun. Di dalam mobil, Salma duduk di sebelah Hanafi yang sedang mengemudikan mobilnya. Cukup lama keheningan terjadi. Salma pun memutuskan untuk berkata sesuatu. "Aku mohon, Han, izinkan aku untuk mengandung keturunan kalian, kau dan Insa. Aku mohon." "Tidak, Kak. Aku tidak mau membuatmu dalam suatu keadaan yang mengancam nyawa. Terlebih, kondisi kakak yang sekarang. Aku ingin membalas kebaikan ayah dan ibu. Yang telah merawatku sejak dulu. Setidaknya, buat aku berguna. Aku akan membalasnya lewat Insa, anak kandungnya. Tidak mungkin juga jika kalian akan terus berumah tangga tanpa adanya seorang anak. Kau butuh penerusan, juga Insa. Kalian butuh seorang anak untuk kelanjutan kehidupan kalian. Bukankah kau juga sangat menginginkan hadirnya seorang anak? Aku tak akan memintamu untuk melakukannya padaku, Han. Aku ingat janjimu pada Insa. Cukup dengan bayi tabung, benih milikmu dan juga Insa. Aku siap mengandungnya. Aku siap melahirkannya. Baru setelah itu, aku bisa tenang menjalani kehidupanku, melihat kalian bahagia. Aku mohon." Hanafi tak menjawab satu kata pun di dalam mobil itu. Ia mengantarkan Salma sampai depan rumahnya, lalu pergi begitu saja. Tapi di dalam perjalanan pulang, ia selalu mendengar kata-kata Salma tadi. Ia mulai memikirkan rencana itu, juga memikirkan untuk membicarakannya pada Insa tentang semua hal yang terjadi. Hanafi tak ingin terjadi salah paham di sana, apalagi status Salma sekarang adalah istri mudanya. Hanafi tak ingin melukai Insa. Hari pun telah berganti. Hari ini Hanafi tak pergi ke kantor. Dia malah mengunjungi rumah sakit bersama Salma, menemui Dr. Arya di sana yang akan menemani rencananya untuk melihat sampel sel telur Insa yang masih tersimpan di rumah sakit setelah melakukan pemeriksaan beberapa minggu sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan, tim medis di sana mencoba untuk melihat bisakah sel telur Insa untuk dibuahi oleh milik Hanafi. Cukup sulit untuk menembus sel telur karena ukurannya yang terlalu kecil dan dari ukuran normal, juga cangkang luar yang terlalu keras. Setelah sel berhasil masuk pun, sel telur tidak dapat membelah diri atau tidak berkembang. Dari 3 sel telur yang dibuat percobaan, semua menunjukkan hasil yang sama. Hanafi pun mengurungkan niatnya untuk memberitahukan Insa, karena rencananya gagal.
itu semua malah akan membuat Insa tersudut dan meratapi takdirnya. Salma juga telah menjalani beberapa tes kelayakan kandungan untuk mengandung seorang bayi dengan kondisinya. Salma pun yang semula bersemangat dan siap, ia nampak sedih, apalagi mengetahui keadaan sel telur sang adik yang abnormal itu. Salma pun seakan merasa dirinya juga gagal dalam hidup. Ia tak bisa membantu apapun pada adiknya. Semua bayangan bahagia rumah tangga Insa seakan sirna begitu saja. Bersambung.